mungkin pengen tanya nih Gas, ini kan tracknya kayaknya banyak banget gitu ya. Keputusan lo untuk ini apa menggabungkan semua track ini ke dalam satu album, di album keduanya Hindia itu apa sih gitu? Kenapa sebegitu banyak? Dan tadi gue ada dengar satu track hip hop itu gimana proses bikinnya, siapa produsernya dan seperti apa? Dari awal pas saya udah dapet topik dan konsep dari album kedua ini, saya udah punya feeling kalau mereka bakal banyak gitu. Walaupun waktu itu belum tahu bahwa bakal sebanyak 28 banget gitu, sabrek-abrek. Ini sebenarnya udah dipotong, maksudnya ada yang udah ada vokal itu ada 14 yang udah masuk album. Jadi ada puluhan banget sebenarnya. 28 ini juga berkali-kali coba dipotong, cuman ya mungkin tanda kutip ego saya aja gitu kali, kayak agak nggak rela kayak ceritanya tuh ada yang ke-cut gitu, ceritanya ada yang diperpendek, jadi mungkin 27, 26 sekian segala macam. Ini kalau film kayak director's cut lah sebenarnya, tapi yang keluar kebetulan director's cut-nya duluan gitu, karena saya yakin kayak track-track wawancaranya segala macam tuh paling orang denger sekali 2 kali aja kan, masalah pemberian terus udah dilewatin. Cuman saya ngelihatnya kayak dengan tanda kutip, walaupun subjektif ya kalau secara kesenian, tapi kalau secara kuantitatif saya ngelihat ada kesuksesan dari album pertama gitu. Secara kuantitatif saya merasa kayak kapan lagi gue mau ngapain aja diturutin gitu sama semua pihak-pihak yang terkait dalam proses pengerjaan album ini. Dan gue pikir kayak saya rasa saya nggak mungkin punya kesempatan lagi buat bener-bener yang kayak bilang gue mau bikin album 28 lagu 2 part dan diiyain gitu, kayak cuma sekarang gitu. Jadi kayak dia pengen ngegenjot apapun yang saya pengen lakuin secara kreatif di saat lagi mungkin dan bisa aja. Kalau track hip hop tadi part 1 tuh ada 2 sebenarnya. Yang satu itu yang sama Bang Upi tahun 13 sama Lumina. Yang satu lagi itu yang ada skitnya, ada wawancaranya, cuman openingnya oleh Metermus. Kebetulan dua-duanya itu, kalau yang Metermus itu saya produser awalnya, initial produser, lalu dilempar ke Karim Sonari Jogab, lalu jadi seperti yang tadi dibilang. Kalau yang diisi oleh 13 dan Rubina tadi itu 100% initial produsernya itu dari Karim, dari Bab. Terus pas udah jadi, karena kebetulan kan dia style banyak sampling segala macam, ada resiko copyright yang sebenarnya kalau sampling. Jadi itu semua di take ulang, jadi kayak dia bangun big picture-nya, sampling, lalu gitar di take ulang oleh Iga Mas Andi dari Bara Suara, bassnya juga di take ulang Mas Andi Pesana Singgi segala macam. Jadi semuanya di take ulang. Cuman kayak kolase awalnya yang bikin di track itu tuh si Karim. Tapi kalau kayak urutan vokal segala macam itu seperti biasa, saya dan kepala produser saya dan dibantu Kangga bilang. Bas, kalau untuk pemilihan tema dari album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir, itu ada ceritanya secara garis besar atau seperti apa sih dari lu? Saya banyak bicara hal pribadi di album pertama, dan lumayan meluangkan banyak waktu bolak-balik ke psikolog gitu di momen itu, bahkan setelahnya gitu. Cuman itu yang saya pikirin gitu, kenapa saya masih harus bolak-balik ke psikolog lagi setelah ini. Saya kira tanda kutip saya bisa lebih stabil lah di saat kayak bahasa kasar soalnya tainya dikeluarin gitu di album pertama. Ternyata enggak. Kalau satu hal gitu yang saya tangkep kurang lebih dari terapi saya, dari psikolog saya adalah yang kayak berarti mungkin sebelum-sebelumnya yang di treat, yang dicoba disembuhkan itu cuman gejalanya, belum akar ya gitu. Dan saya melihat kayak dalam proses pengerjaan album ini dan sebelumnya juga, di saat saya merasa kenapa nggak merasa lebih baik kayak maksudnya sehari-hari segala macam ngejalanin kesibukan bla 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 gitu seperti kebanyakan orang, saya mundur 2, 3, 4 langkah. Ya ternyata memang menurut saya pribadi sulit untuk bisa merasa tenang dan nggak mendapatkan stresor secara eksternal di saat keadaannya semua lagi kayak gini gitu sekarang. Maksudnya siapa yang nggak stres baca berita gitu, siapa yang nggak stres ngelihat apa yang didebatin sama orang tiap hari di Twitter segala macam, kayak terlalu banyak gitu masalahnya. Dan saya merasa ini pasti ada andilnya sama masalah-masalah sehari-hari atau bagaimana kita semua merasakan atau memahami diri kita sehari-hari gitu, tiap hari. Dan saya ngerasa kayak, dan saya melihat album kedua ini saya mundur 2, 3, 4 langkah untuk
kita banyak banget yang saya rasain dan gak enak itu akarnya tuh dari hal-hal yang kita nggak pernah bisa kontrol. Jadi makanya album kedua ini tuh ngomongin warisan, karena in a way menurut saya krisis iklim, inflasi itu warisan kan. Maksudnya sama kayak kita ngomongin anak kecil pas udah gede nggak bisa makan sayur, pasti ada yang terjadi sesuatu di ruang keluarganya gitu, oleh orang tuanya atau dengan orang tuanya. Dan kadang-kadang mungkin juga kita ngelakuin sesuatu yang tanpa kita sadarin bakal bikin warisan yang buruk juga buat entah kalau suatu saat kita punya anak atau ponakan kita segala macam. Mungkin dalam bentuk kultur media sosial atau yang kayak saya udah kebayang betapa banyak kerjaan yang bakal ke-display sama AI mungkin kayak 15-20 tahun ke depan gitu. Jadi secara umum albumnya tuh ngomongin warisan buruk yang secara makro ada gitu, ngomongin climate change, inflation, dan warisan-warisan yang mikro dalam bentuk kayak trauma di rumah, trauma dengan pasangan sebelumnya, segala macam, semua hal itu. Dan bagaimana, bukan baik ya sih, cuman bagaimana hal itu mempengaruhi kita melihat diri kita sehari-hari dan kita menyikapi masalah-masalah kita sehari-hari itu. Jadi India ini sebenarnya proyek untuk melepas yang tai-tai yang tadi dulu, atau sebenarnya ada visi lain selain di awal atau sering berjalannya waktu? India tuh buat saya pribadi kayak jurnal privat banget aja sih, yang kebetulan bentuknya lagu terus orang. Jadi kayak benar-benar motivasi itu cuma satu, pengen lega aja. Maksudnya, karena saya selalu punya patokan gitu buat diri saya sendiri. Mungkin saya boleh bohong ke orang cuma di lagu pas nulis lirik, pas di lagu saya nggak boleh bohong. Perihal berani rilis apa enggak tuh belakangan. Tapi yang penting itu keluar dulu. Jadi emangnya tujuannya tuh selalu buat saya dulu. Kalau misalnya orang suka apa enggak itu added value. Kalau misalnya mereka suka ya syukur, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak dikasih waktu buat didengar aja, walaupun pada akhirnya orangnya benci atau nggak suka, saya udah syukur karena dikasih waktu didengarkan. Untuk album ini kan ada 4 itu ya, kayak 4 chapter. 4 skit wawancara. Nah, itu kan sedangkan single udah beberapa udah dirilis, itu ada alasan tertentu nggak sih single